Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi, TGP Angkatan 8 tahun 2023. Perkenalkan, fasilitator kita Pak Jerry SPD dan pengajar praktek Bu Nurul Puji Astuti. Hari ini kita akan membahas tentang tugas 13A52, yaitu tugas ruang kolaborasi modul 1.3, di mana isi yang udah kita hasilkan dari diskusi kelompok tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter pada dimensi kreatif dan bernalar kritis. Di sini kita akan coba melihat bahwa prakarsa perubahan adalah menggali potensi siswa melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di sini kami akan mencoba menjelaskan bahwa bagaimana sih kita menggali potensi siswa. Jadi potensi siswanya yang kita gali dengan melalui pembelajaran kreatif dan inovatif. Pertanyaan yang untuk prakarsa pertama di sini kita bagiannya adalah buat, kemudian ambil, kemudian gali, jabarkan, kemudian aksi. Di sini pas dibuat pertanyaan atau definisikan adalah bahwa di sini pertanyaan yang kita ambil adalah jenis potensi apa saja yang mungkin dimiliki oleh peserta didik yang dapat muncul saat pembelajaran kreatif dan inovatif. Di sini kita ngambil pertanyaan pertama, jenis potensi apa yang dimiliki si anak. Kemudian yang kedua, pembelajaran kreatif dan inovatif seperti apa yang dapat saya lakukan untuk memunculkan potensi peserta didik. Kalau misalnya kita lihat adalah tindakan atau penyelidikannya. Yang untuk yang pertama, jenis potensi, otomatis kita butuh literatur. Jadi literatur yang kita akan baca nanti adalah jenis-jenis potensi peserta didik. Kemudian yang kedua, kita akan membaca literatur tentang pembelajaran kreatif dan inovatif, di mana ini untuk memunculkan potensi anak itu bagaimana sih kita membaca literaturnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah wawancara dengan guru yang telah menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Jadi si guru, misalnya si guru A, dia sudah melakukan pembelajaran kreatif. Jadi kita dalam membuat pertanyaan itu adalah kita akan mencoba wawancara guru tersebut bagaimana dalam menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang keempat adalah pengamatan langsung, pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang telah menerapkan praktik baik. Jadi menurut kita bahwa membuat pertanyaan tersebut untuk prakarsa yang pertama buat, yang di sini buat dari Bagja ini adalah kita harus melakukan pengamatan langsung. Pengamatan langsung pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam melakukan praktek baik mengenai pembelajaran kreatif dan inovatif. Kemudian untuk guru ambil pelajaran atau discovery. Discovery di sini kita bisa melihat kalau di guru pertanyaan pertamanya itu adalah keterampilan. Ketika kita ingin menggali potensi anak, otomatis si gurunya itu juga harus memotivasi dirinya mengambil pelajaran tentang keterampilan apa yang dimiliki si guru tersebut. Di sini kita bisa membuat pertanyaannya, keterampilan apa yang guru harus miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tindakannya kita bisa melihat menganalisa jenis-jenis keterampilan pendukung pengajar yang kreatif dan inovatif. Jadi jenis-jenis pembelajaran kreatif dan inovatif itu kita harus ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang perlu dikembangkan oleh guru gitu. Jadi kalau si siswa itu adalah dia melihat sosok guru dulu nih.
gurunya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Nah, kalau misalnya gurunya itu kurang memiliki keterampilan, maka tindakannya itu nanti dia akan mengikuti pelatihan gitu. Pelatihan atau pengembangan dirinya untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dari analisa sebelumnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang memiliki pengalaman tentang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Untuk dijadikan ambil pelajaran, siapa sih yang sudah memiliki pengalaman gitu. Kemudian kita akan mencari guru yang telah melakukan praktik baik pembelajaran kreatif dan inovatif untuk kemudian melakukan wawancara pada guru tersebut. Nah, yang keempat di pertanyaan ini ambil pelajaran adalah media apa saja yang dapat guru gunakan untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi kita harus tahu tuh medianya apa aja gitu. Misalnya dia menggunakan Photoshop, itu kan satu media ya. Bagaimana supaya menarik siswa itu mewujudkan potensinya sehingga dia tertarik, yang tadinya terpendam itu jadi tertarik. Jadi kita lihat dulu nih si gurunya itu media apa yang digunakan. Jadi kita lakukan observasi dan menganalisa media yang digunakan oleh guru yang memiliki penerapan pembelajaran kreatif dan inovatif. Ini kita ambil pelajaran dari sisi guru. Nah, bagaimana kalau dari peserta didik? Ambil pelajaran pada waktu peserta didik ini, kita bisa melihat bahwa potensi apa saja yang mungkin dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini diambil pelajaran di siswa. Ini dari sisi siswa nih sekarang. Potensi yang dimiliki siswa itu kadang dia tidak paham potensi apa yang dimiliki. Otomatis kita sebagai guru mengambil pelajaran adalah kita lakukan observasi kegiatan peserta didik selama di sekolah maupun melakukan pengelompokan jenis potensi peserta didik. Jadi selama di sekolah nih, misalnya kita melakukan satu asesmen, kita lakukan observasi nih. Setelah kita lakukan observasi, kemudian kita kelompokkan. Yang kedua, apakah peserta didik sudah menyadari potensinya? Jadi si siswa atau peserta didik ini tidak paham potensi yang ada di dalam dirinya. Otomatis kita akan melakukan wawancara terhadap peserta didik terkait kemungkinan potensi yang dimilikinya. Misalnya, waktu kelas 1 SD dia sukanya itu misalnya sepak bola, atau misalnya bernyanyi, atau bermusik dan sebagainya. Jadi kita akan lakukan wawancara terkait dengan kemungkinan potensi si siswa tersebut. Kemudian yang ambil pelajaran yang ketiga, apakah guru dapat melihat potensi terpendam peserta didik? Jadi si guru ini setelah dia mengelompokkan, maka dia akan melihat potensi-potensi si anak tersebut. Guru mengambil satu hipotesa sementara terkait potensi peserta didik dan melakukan pemetaan lanjut. Jadi ketika potensi anak sudah ketemu, dikelompokkan, maka harus dipetakan nih. Si anak ini cenderungnya sukanya menggambar, si A ini sukanya networking, si A ini sukanya sysadmin dan sebagainya, si A ini sukanya menari dan sebagainya. Itu udah kita petakan. Itu diambil pelajaran pas waktu peserta didik ketika kita sudah mengelompokkan. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi untuk bagja yang ketiga adalah dream. Dreamnya di sini adalah pertanyaannya, bagaimana guru dapat membantu peserta didik dalam memunculkan potensi pesertanya. Jadi kita gali mimpi si anak tersebut, bagaimana sih ke depannya si anak ini gitu. Kita melakukan analisa mendalam terkait jenis-jenis pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Jadi ketika kita udah mengelompokkan tadi, kemudian kita sudah membuat observasi lanjutan, kita analisa nih jenis-jenis pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Oh, berarti kita sudah mengarahkan apa yang seharusnya dibacanya. Kalau misalnya dia suka novel, berarti dia harus belajar lebih mendalam tentang bahasa. Kalau misalnya dia bahasa Inggris, berarti dia arahnya ke bahasa juga gitu. Jadi kita akan memaksimalkan potensi si anak tersebut. Kemudian gali mimpi yang kedua adalah bagaimana peserta didik dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.
Di sini kita akan menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran dan pengembangan potensi atas peserta didik. Setelah kita melihat potensi si anak tersebut, kita kasih fasilitas. Misalnya si guru A ngasih soal tentang gambar desain itu misalnya 1 gambar. Kemudian kita tambahin fasilitas, kita lihat tuh potensi anaknya. Dia misalnya bisa ngembangkan 5 poin aja, dia udah terlihat potensinya itu di bidang apa. Dia sudah kelihatan potensinya tersebut. Gali, jadi kita menggali mimpi si potensi si anak ini gitu. Kemudian yang ketiga, menyediakan bimbingan konsultasi khusus terhadap peserta didik yang istimewa. Jadi kita akan membuat menggali mimpi si anak itu dengan kerjasama dengan BK. BK itu kita bisa melihat mana anak-anak yang istimewa, yang istilahnya kita bisa wawancara langsung ke anak tersebut, dia bakatnya di mana. Kita gabung dengan guru BK. Jadi peserta didik yang istimewa ini kita akan mengukur, kita akan melihat potensinya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana guru dapat membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi kita akan jabarkan plannya itu adalah bagaimana kita membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi di sini kita mengundang beberapa siswa yang alumni sehingga bisa men-share beberapa potensi yang dimilikinya. Ini kebetulan kita di SMK, kita akan mengundang beberapa siswa. Jadi potensi-potensi si anak yang sudah berhasil itu, dia akan share pengalaman dia. Sehingga ini tercantum dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, bagaimana peserta didik mendapatkan gambaran yang baik dari hasil pengembangan potensi yang dimilikinya. Jadi kita akan membuat desain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, materi apa saja yang cocok untuk penerapan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di sini kita bisa menyusun rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sejauh mana untuk jabarkan tadi? Yang keempat, sejauh mana peserta didik dapat memunculkan potensinya melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kita akan menyusun perangkat asesmen. Jadi kita akan adakan perangkat asesmen untuk mengukur perkembangannya. Membuat capaian realistis untuk tiap minggunya. Jadi kita bisa melihat analisa dari asesmen tersebut per minggu kita bisa melihat potensi si anaknya itu berkembangnya di bagian mana. Oke. Yang terakhir adalah atur atau eksekusi atau deliver. Di sini kita bisa melihat bahwa siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana menggali potensi siswa lebih kreatif dan inovatif. Di sini bisa kita menyusun tim kerja dan mendeskripsikan tugas yang akan dilakukan. Jadi yang atur untuk eksekusinya adalah kita melibatkan siapa aja yang untuk menggali potensi si anak tersebut. Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat mempertahankan potensinya itu. Jadi ketika si anak itu sudah kita lihat sukanya di main bola, berarti kita harus mengatur jadwalnya itu untuk main bola berapa kali kita atur tuh. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, misalnya guru privat tentang bolanya itu harus kita libatkan. Kalau di sini kita bisa melibatkan koordinasi dengan wakakurikulum, wakasarana, dan koordinator BK untuk melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis dari capaian konkret yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut pengembangan potensi siswa pada periode selanjutnya. Jadi diatur eksekusi ini kita harus menyusun tim lah. Kalau misalnya si anak itu sukanya basket, berarti otomatis kita harus ekstrakurikulernya itu harus kita tingkatkan. Kemudian kita buat tim kita buat deskripsi tugasnya seperti apa, kemudian per minggunya kita buat analisanya tercapainya itu secara konkret. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.